Oke teman-teman, selamat datang di Mister AB Channel. Jadi kali ini kita mau berbagi tentang bagaimana cara berbisnis barbershop dengan baik dan benar. Jadi intinya kalau orang bisnis itu pasti ada ilmunya teman-teman. Jadi kalaupun usahanya berkembang atau kita tahu bahwa usaha potong rambut itu bisa berkembang, pasti di belakangnya itu pasti banyak ilmunya yang harus kita pelajari, yang mana tidak selalu Eee, langsung rame teman-teman kalau kita buka usaha itu. Jadi misalkan di tahun pertama itu kita masih di fase berjuang, ya kita harus sabar dan telaten. Jadi kita buka on time supaya pelanggannya juga mengenal bahwa tempat kita itu, selalu buka on time dan bisa motong rambut dengan rapi dan sesuai dengan keinginan teman-teman pastinya. Jadi intinya, usaha potong rambut itu tidak hanya, yang penting punya modal terus asal buka gitu aja teman-teman. Itu tidak ya, jadi tidak semudah itu. Ilmu itu penting banget untuk memulai usaha barbershop, yang terutama itu, jadi skill-nya itu harus sesuai dengan standar. Jadi, kalau untuk pemula itu tidak harus, menguasai semua model potongan, tidak. Yang penting bisa menguasai satu potongan yang mungkin bisa dikatakan rapi gitu aja, itu udah bisa ya untuk membuka usaha potong rambut. Terus yang kedua itu kita harus, juga mempelajari bagaimana cara mengelola usaha tersebut. Jadi kita juga boleh ya, mencari tahu atau kita bisa belajar dengan teman-teman yang sudah berpengalaman atau teman-teman owner yang sudah punya usaha barbershop, dan kita bisa belajar di situ teman-teman. Nah, saya yakin pastinya teman-teman yang sudah berpengalaman itu pasti juga bersedia untuk berbagi pengalamannya, teman-teman. Jadi intinya, pengalaman itu kalau kita mau berbagi ilmu itu nggak mungkin habis juga, teman-teman. Karena pengalaman itu ya kita yang mengalami dan kita yang menjalani dari awal, dari akar sampai sekarang ya, sampai mungkin dari awal buka usaha sampai punya puluhan gerai barbershop. Nah, itu kita bisa belajar di situ, teman-teman. Jadi intinya, usaha ini butuh kolaborasi, tidak bisa dikerjakan sendiri teman-teman. Kita butuh tim, kita butuh yang namanya tukang cukur. Jadi tukang cukur itu juga nanti kita harus mempersiapkan, pergantian setiap tahunnya teman-teman. Jadi jangan sampai kita, seperti tahun kemarin ya, ini mau lebaran terus nanti, ke kemari bingung nyari tukang cukur, alhasil nanti usahanya jadi malah ditutup. Padahal ini targetnya kalau di bulan puasa itu ya tukang cukur itu bisa panen raya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah buka usaha potong rambut, yang pemula, yang baru mulai atau yang sudah buka usaha potong rambut, jadi bulan puasa ini benar-benar panen semuanya, dan saya doakan ramai teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di luar sana di seluruh Nusantara juga tidak menyangka bahwa intinya usaha kita itu yang kita mulai itu tidak selalu langsung rame gitu kan. Nah, cuman ini juga dirasakan dari teman-teman dari mulai menengah ke bawah sampai di kalangan elit, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita modal 10 juta, terus usaha kita sepi, ya itu mungkin kita hanya memikirkan 10 juta itu, teman-teman. Tapi di luar sana banyak yang usahanya ini budgetnya 500 sampai mungkin 1 M ya. Itu hanya bikin barbershop, hanya untuk bikin nuansa estetik gitu dan mewah. Nah, pengennya punya pelanggannya juga pelanggan yang teman-teman artis gitu kan. Tapi ternyata tidak profit atau malah blunder ya. Jadi timnya nggak sehat, terus banyak di situ yang tidak jujur. Akhirnya saat pergantian SDM itu juga pasti bingung, dan alhasil nanti tukang cukurnya kabur semua dan usahanya banyak yang akhirnya menjadi rumah hantu, teman-teman. Jadi intinya usaha ini sebenarnya harus kita dukung dan kita edukasi bersama-sama. Kita belajar bareng di sini supaya usaha ini bisa terus dirasakan anak cucu kita, teman-teman. Jadi usaha potong rambut itu sebenarnya mudah. Yang penting kita punya tim yang bagus dan kita punya SDM setiap tahun untuk pergantian itu kita pikirkan, teman-teman. Jadi sebelum bulan puasa, sebelum hari raya Idul Fitri, kita juga harus mempersiapkan tim inti, teman-teman. Jadi kalaupun kita main bola itu intinya tim inti harus main ya. Jadi harus kita mainkan dan harus cetak gol. Jadi kalaupun nanti kita di musim kedua atau di tahun kedua kita butuh tim lapisan kedua, kita juga harus punya tim tambahan supaya nanti ketika timnya yang
tim intinya sudah resign, sudah selesai kontrak kerja, jadi tukang cukurnya bisa langsung masuk teman-teman, dan tempat kita tidak sampai menjadi rumah hantu, atau bahasa Jawa ini jadi barbershop yang suwung teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel kita, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Jadi teman-teman di luar sana yang masih bingung mau bekerja apa di tahun ini, teman-teman bisa belajar potong rambut teman-teman. Kalau teman-teman mau datang ke Kediri silahkan, jadi jangan sungkan untuk mampir ke tempat kita teman-teman. Nah, jadi untuk biaya pelatihan itu investasinya murah sekali, jadi hanya 2,5 juta. Jadi dengan uang tersebut kita bisa ikut pelatihan dasar dari mulai pengenalan alat cukur, teknik pengguntingan, teknik untuk bikin pola, bikin potongan klasik modern, itu semua sudah diajarkan teman-teman. Jadi teman-teman juga mendapat kesempatan magang di gerai-gerai kita, yang mana nanti setelah diberikan sertifikat pelatihan atau sudah selesai ikut program pelatihan, teman-teman bisa langsung disalurkan kerja teman-teman. Jadi intinya teman-teman yang belajar itu harus sesuai dengan standar pelayanan, dan teman-teman bisa layak jual hasil karyanya teman-teman. Nah, jadi ini juga kita saling berbagi pengalaman. Jadi kalau teman-teman owner itu di luar sana itu banyak yang salah dalam memilih tim teman-teman. Jadi kalau dari kita, dari Mr. Abi sendiri, kita itu lebih ke membentuk tim baru, itu yang lebih mudah dibentuk dan lebih bisa kompak gitu teman-teman. Jadi ini banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengeluhkan tentang bagaimana timnya yang sudah tidak kompak, dan intinya hanya ada satu yang menonjol atau yang mendominasi gitu teman-teman. Jadi kalau tim itu tidak bisa seperti itu, seperti dalam permainan bola, kalau timnya salah satu pemainnya atau beberapa pemain itu arogan, ya pasti nggak bisa cetak gol teman-teman. Jadi ini sama dengan kontennya Mas Iman. Jadi kita setuju sekali bahwa intinya tim itu harus kompak dan harus bisa cetak gol teman-teman. Jadi kalaupun misalkan ada yang arogan atau ada yang lebih ditinggikan skillnya, ya nanti dia jadi besar kepala, dan intinya jadi teman-teman yang lain itu jadi nggak punya customer teman-teman. Jadi semua pelanggannya bakal dihadapi atau bakal dihandle sama satu orang tersebut. Intinya pelanggannya juga bakal terbiasa dengan situasi tersebut, yang mana nanti pelanggannya akhirnya jadi kayak fanatik dan nggak mau dicukur sama tim lainnya. Jadi intinya standar barbershopnya tidak ada dan sangat sangat merepotkan teman-teman. Jadi akhirnya kalau usaha itu hanya didominasi hanya satu orang, ya nanti usahanya kita jadi kayak berantakan, dan intinya malah ownernya harus nurut sama tukang cukurnya, bahkan seperti itu ya. Ya mending kalau memang teman-teman punya tim yang kondisinya seperti itu, ya segera dibubarkan saja teman-teman, daripada nanti jadi virusnya atau bakterinya jadi menggerogoti usaha kalian dan jadi tambah berantakan. Ya mending kita mundur satu langkah demi 1000 langkah planning dan rencana ke depan yang lebih baik dan lebih sehat teman-teman. Jadi teman-teman, saya doakan juga timnya tahun ini punya tim yang sehat, yang kompak, dan bisa memajukan usaha kalian semua teman-teman. Jadi intinya pentingnya sebuah ilmu dalam usaha potong rambut, supaya teman-teman itu selalu mendapatkan solusi ketika teman-teman ini mempunyai suatu problem atau masalah di dalam tim sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya musuh kita itu bukan kompetitor atau barbershop lain yang perang tarif atau perang hasil potongan atau perang foto, perang hasil jepretan gambar. Nah, bukan teman-teman. Jadi usaha potong rambut ini yang membuat keruh dan membuat banyak problem itu sebenarnya di timnya sendiri. Jadi intinya sama dengan mungkin kalau kita ini bicara tentang kemerdekaannya di Indonesia itu ya memang merdeka teman-teman, tapi ini lebih sulit lagi untuk mempertahankan kemerdekaan itu teman-teman. Nah, itu filosofinya di sekolahan seperti itu sama dengan tempat cukur teman-teman. Kita bisa membangun timnya mungkin di tahun ini kompak, yaitu di tahun ini teman-teman. Jadi belum tentu di tahun depan timnya juga masih kompak. Karena apa? Semua sudah punya planning sendiri-sendiri, dan mereka semua itu punya hak sendiri-sendiri untuk mandiri. Dan kita sebagai pemilik usaha itu juga harus memikirkan
ruang untuk mereka untuk mandiri teman-teman. Jadi kita juga harus berbesar hati dan kita makanya harus punya tim pengganti atau tim yang kedua, lapis kedua untuk melanjutkan usaha ini harus terus jalan teman-teman. Jadi ibaratnya yang namanya tukang cukur itu sering dikatakan bahwa tukang cukur itu mesin ATM ya. Itu bukan teman-teman. Jadi intinya kalau nanti mesin ATM-nya pindah tempat atau mesin ATM-nya ini rusak atau mesin ATM-nya ini dibawa kabur gitu ya atau udah resign gitu. Nah, jadi usahanya jadi sepi atau nggak mendapatkan uang lagi itu bukan teman-teman. Jadi intinya usaha ini jangan disalahgunakan. Jadi intinya kita harus paham betul bahwa intinya bisnis apa aja, apalagi bisnis jasa potong rambut itu sebenarnya gampang. Nah, tapi gampangnya ini tapi ada ilmunya teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman mau belajar apa tidak. Jadi teman-teman ini jangan membatasi usia. Jadi teman-teman yang sudah berpengalaman baru buka atau baru buka setahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah, ini kita harus belajar terus teman-teman supaya nanti standar kita bisa sama. Jadi kita bisa sukses bersama teman-teman. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channelnya supaya terus berkembang, dan teman-teman juga boleh dinyalakan loncengnya supaya kalau kita lagi bikin video yang terbaru teman-teman nggak ketinggalan teman-teman. Jadi di konten ini juga kita ada tutorialnya, teman-teman boleh belajar edukasinya atau belajar tutorialnya juga boleh. Jadi ini gratis teman-teman. Jadi untuk berlangganan teman-teman tinggal diklik tombol subscribe-nya teman-teman. Nah, jadi ini juga ada guntingan-guntingan seperti ini, guntingan lurus, guntingan flat, guntingan yang untuk guntingan kemiringan seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa diikuti semuanya. Jadi bagi teman-teman yang masih otodidak, teman-teman juga boleh belajar di sini teman-teman, jangan sungkan. Jika teman-teman masih bingung boleh diulangi videonya. Kalau misalkan teman-teman juga terganggu dengan suara edukasinya, teman-teman bisa dikecilin volumenya dan diikuti tutorialnya teman-teman. Jadi ini sing gampang-gampang wae, sing mudah-mudah aja. Yang penting teman-teman bisa belajar di sini dengan baik teman-teman. Jadi kita pengennya terus bermanfaat untuk teman-teman di seluruh Nusantara tanpa membedakan ras, agama, suku, budaya dan adat teman-teman. Jadi kita bisa bersama-sama sukses teman-teman. Oke, jadi di sini ada guntingan-guntingan kemiringan seperti ini. Ini ada guntingan layer juga. Jadi ini potongannya masuk ke kategori potongan fade, dan bagian atasnya kita bikin potongan French crop seperti ini teman-teman. Jadi jangan lupa di styling, di hair dryer juga supaya rambutnya bisa maksimal teman-teman. Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Hari ini yang mengerjakan teman-teman anak pelatihan atau murid-murid saya teman-teman. Dan ini adalah hasil akhirnya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jangan lupa terus semangat belajar. Sukses terus untuk teman-teman tukang cukur dan barbershop seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.